kasih Tuhan, selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di Thursday Miracle Blessing. Hari ini kita spesial bersama hambanya Bapak Ong Jong Ham dan juga mungkin istri sebenarnya Ibu Helen Hana yang berhalangan. Mungkin di lain waktu kita bisa undang kembali ya. Nah, sebelum kita memulai Zoom pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Saya minta izin untuk Ibu Susan memimpin doanya. Dipersilakan. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ya, untuk Zoom malam ini, kita akan berdoa ya. Jadi sepakat kita doa sama-sama. Segala puji syukur hormat kami naikkan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Malam ini Tuhan Kau kumpulkan kekasih-kekasih di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan semuanya ini terjadi karena kuasa-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau diberkati Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Oetong Jong Ham Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kebenaran firman dan kesaksiannya boleh menjadi Tuhan Yesus kesaksian yang sangat luar biasa dan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau juga kuasai Tuhan, sinyal wifi Tuhan, juga Ronald Tuhan, untuk memberikan pujian pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu mengalir Tuhan, sucikan, kuduskan semuanya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, hadir tengah-tengah kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan untuk selalu Tuhan Yesus menyertai kami. Apa yang kami lakukan selama ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu menjamah kami pribadi lepas pribadi. Juga kekasih kami yang belum hadir Tuhan. Roh Kudus-Mu yang mengundang saat malam ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita masuk mendengarkan firman ataupun kesaksian dari Pak Jong Ham, mungkin kita akan mendengarkan pujian penyembahan dipimpin oleh WL kita, Pak Ronald. Dipersilakan Pak Ronald. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini kembali bersama kita anak-anak Tuhan. Setiap kita orang percaya, biarlah kita terus mengagungkan, memuliakan Dia. Sebab hanya Dialah yang layak dipuji sampai selama-lamanya. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Bapa. Bersyukur,
hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, hidupku hanya bagi-Mu, hidup kami hanya untuk-Mu. Kau yang telah tebus kami, Kau yang telah selamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah kemenanganku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah damaiku, Engkaulah sukacitaku. Ku kan tetap kuat bersama-Mu, ku kan tetap berkemenangan bersama-Mu. Haleluya. Yesus penyelamatku, Yesus perisaiku. Kami bersyukur, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu yang akan selalu kami pegang. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau ajaib, haleluya, menghibur, berlindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk,
perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Yesus, haleluya. Ku mau memujimu selalu, ku mau menyembahmu selalu. Nyanyi dan bersoraklah, pujian kami berikan, sembah kami naikkan, hormatan, kemuliaan, pengagungan, kemasyuran hanya bagimu, hanya untukmu ya Yesus. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu, kami mau terus meninggikan nama Yesus dalam kehidupan kami, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Kami mau menyembahmu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada host kembali. Saya akan menyebutkan tema malam hari ini adalah jika kita percaya, kita menerima. Diambil dari Markus Kita percaya 11. akan menerimanya. Amin. Betul. Markus 11 ayat 24. Oke, mungkin ada yang nanti kita akan mendengarkan firman-Nya dan juga apa sih perihal tentang jika kita percaya kita menerima itu apa dari Pak Oi. Oke, silakan Pak Oi untuk waktunya dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Alicia, terima kasih Bu Susan, di mana pada kesempatan yang indah ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena tentunya juga ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Ya kalau sama Bung Ronald ya udah pasti dia nggak akan lupa sama saya. Puji Tuhan. Nama saya Yongham. Saya punya nama keluarga itu Wi, ya. Jadi kalau panggilannya itu saya selalu dipanggilnya Yongham.
Tapi kalau keluarga biasanya kalau panggil nama saya Yong, ya. Jadi terus saya itu Wi, ya. Orang banyak yang salah, ada yang manggilnya Oe, ada yang Ong Yong, Ong Ham, ya. Saya sebenarnya mungkin sama Ong Hok Ham itu mungkin sama kali ya, sama-sama palanya gundul. Seorang jurnalis yang senior yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Malam hari ini saya dipercayakan, saya lanjutkan dulu. Saya memiliki istri satu yang di flyer foto dengan saya, cuman beliau berhalangan karena ada pertemuan dengan ibu gembala kami. Memiliki 2 putri, yang pertama ya sudah dewasa muda, dia bekerja, yang kecil sudah juga lulus dari tahun 2020 kemarin, lagi pas COVID dia di wisuda, jadi sudah selesai dan dia berwira swasta, ya secara langsung menjual ke hotel dan restoran. Kami usaha plastik, ya plastik sampah, juga plastik kemasan. Jadi kita supply ke hotel-hotel yang ada di Tangerang, ke lapangan golf, dan lain-lain. Saya rasa itu aja perkenalannya. Kita akan belajar bagaimana Tuhan memberikan kasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Ya, karena kita ini di dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas daripada masalah, tidak lepas daripada pergumulan apapun yang seringkali kita hadapi. Kadang-kadang kita berdoa juga kok sepertinya Tuhan tidak jawab-jawab. Juga pada saat kita udah lakukan apa yang menjadi bagian kita, sepertinya semuanya mentok. Ya. Jika kita percaya, kita menerima hal yang sangat sederhana yang Tuhan ajarkan senantiasa di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Orang percaya pun seringkali bimbang, ragu. Kalau Tuhan telat menjawab doa-doa kita, seringkali kita sudah mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan mendengar seruan dan doa kita? Tapi di sini kita mau belajar bagaimana jika kita percaya, bagaimana percaya itu. Kepercayaan itu adalah satu hal yang berharga yang kita miliki di dalam kehidupan kita, yang kita berikan kepada pihak lain. Ya, sebelum kita masuk ke secara rohani, saya mau kasih ilustrasikan seperti ini. Kalau kita percaya untuk melakukan satu transaksi di dalam bisnis, tentunya itu akan terjadi. Kenapa? Karena kita saling percaya satu dengan yang lain, saling mengerti, saling membangun. Akhirnya dari kepercayaan itu timbul suatu hasil. Tapi kalau udah tidak ada saling percaya, maka satu pihak dan pihak yang lain akan bubar, pisah. Nah, semuanya itu kita perlu satu komitmen di dalam hidup. Komitmen kita sebagai orang-orang yang percaya adalah bahwa kita sudah diberikan oleh Tuhan, yaitu mengenai doa. Komitmen kita sebagai orang percaya senantiasa kita mau berdoa. Doa adalah permintaan. Doa adalah permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Di dalam permintaan itu ada pengharapan. Kenapa? Kita berharap di dalam doa kita ada jawaban. Kita berharap di dalam doa kita ada sesuatu yang terjadi. Di dalam pengharapan itu ada percaya. Kalau di dalam pengharapan itu tidak ada percaya, bagaimana kita bisa memberikan pengharapan kita kepada orang atau kepada Tuhan? Tentunya tidak akan pernah terjadi.
Yang kita harus perhatikan bahwa pengharapan itu sebagai satu hal harta yang tidak ternilai. Kenapa? Karena di situ iblis ingin menghancurkan setiap pengharapan dari pribadi lepas pribadi orang yang ada di muka bumi ini. Kita tahu bahwa hari ini banyak orang yang putus asa, pengharapannya itu sepertinya itu udah nggak ada lagi pengharapan. Jadi waduh, gimana ya? Udah nggak ada lagi, di sana mentok, di sini mentok. Sepertinya hal itu terjadi. Sebenarnya kalau kita mengerti bahwa pengharapan itu kita memberikannya kepada satu pribadi yang benar-benar berkuasa dan mampu mengubah kehidupan kita, maka tidak sia-sia apa yang kita taruh pengharapan kita, apa yang kita percayakan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Kalau kita punya uang banyak, kita kan nggak mungkin sekarang ini mau taruh duit kita itu di bawah bantal atau di bawah kolong tempat tidur, toh. Kita pasti mau taruh itu di bank. Bagaimana kalau kita nggak percaya sama satu bank itu? Karena bank itu seringkali kebobolan. Kita tidak akan pernah menaruh dana-dana kita di tempat itu. Kita tidak akan pernah mau bertransaksi atau menyerahkan harta kita kepada bank tersebut. Tentunya tidak. Disinilah kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang memegang waktu, yang memegang kehidupan, yang menentukan semua aspek-aspek kehidupan kita, di mana kita pada saat kita menyerahkan pengharapan kita. Amin. Kita tentunya berpikir bagaimana semuanya itu, supaya pada saat kita percaya kita bisa menerima. Menerima itu adalah kasih anugerah. Menerima itu adalah apa? Pemberian, di mana pada saat kita meminta, pada saat kita menerimanya itu diberikannya secara cuma-cuma. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya membaca di dalam Markus 11 ayat yang 24, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, perhatikan baik-baik. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Yes, amin. Kita harus percaya bahwa kita telah menerima apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Semuanya Tuhan berikan melalui kasih anugerah. Sehingga tidak ada lagi, bahwa apa yang Tuhan berikan itu menjadi kesia-siaan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan itu semuanya menjadi hal yang bagaimana, menjadi satu penilaian yang di luar akal pikiran kita. Tapi kita mau apa yang kita terima daripada Tuhan, kita harus menghargai. Walaupun hal itu mungkin orang bilang itu masalahnya itu kecil, masalahnya itu sepele. Tetapi karena ada tuntunan, ada kasih anugerah daripada Tuhan, makanya itu menjadi hal yang sangat tidak ternilai. Ya, tentunya yang kita rasakan hari-hari ini adalah di mana keselamatan itu diberikan bagi kita secara cuma-cuma. Karena terlalu murah, karena cuma-cuma, maka seringkali kita menyepelekan arti keselamatan. Banyak orang yang beralih daripada Kristus, berpaling kepada dunia, yang dianggapnya lebih memberikan janji-janji, yang memberikan lebih daripada segala sesuatu apa yang Tuhan berikan. Padahal semuanya itu di ujung-ujungnya adalah maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa, dan doa itu seringkali kita anggap, lama ya, kok nggak ada jawaban, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, wow ini udah 1 tahun, udah 2 tahun, bahkan ada yang mungkin berdoa sampai 16 tahun.
Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita di dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Firman Tuhan demikian, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, perhatikan baik-baik, untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya, kenapa seringkali kita putus asa? Kenapa seringkali kita meninggalkan Tuhan? Karena memang iblis itu yang iblis inginkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena iblis takut terhadap doa. Iblis takut terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita apa? Dikacaukan pikiran kita. Di distraction kita punya fokus kita kepada Tuhan. Supaya yang kita perhatikan itu beralih dari tadinya kita memperhatikan Tuhan, kita senantiasa memperhatikan masalah-masalah kita, memperhatikan senantiasa rumah tangga kita, memperhatikan kekayaan kita, memperhatikan apa yang kita dapat nikmati, bahwa sementara itu hanyalah hal yang fana. Semuanya kita tinggalkan. Tapi Tuhan Yesus sendiri mengajarkan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya membaca di dalam satu kisah di Alkitab, ada seorang lumpuh yang 38 tahun menanti-nantikan kesembuhan. Dia ada di kolam Bethesda. 38 tahun dia menanti-nantikan kesembuhan. Dia sudah berjuang habis-habisan untuk bisa masuk ke kolam yang paling pertama, dia yang masuk. Tapi sia-sia. Bayangkan saudara, 38 tahun. Abraham menanti-nantikan Ishak 25 tahun. Ini 38 tahun. Tiap kali kolam itu bergelombang. Karena di situ dikatakan siapa yang pertama masuk kolam, dia yang akan sembuh. Tiap kali dia sudah sampai pinggir, kolam berhenti. Dia punya ombak. Orang lain disembuhkan. Dia tidak disembuhkan. Dia melihat orang lain alami mujizat. Si lumpuh melihat orang lain alami kuasa Tuhan. Si lumpuh hatinya cemburu. Bagaimana dia bisa masuk yang terlebih dahulu di kolam itu. Tapi dia hanya menonton. Dia ada satu kerinduan, ada satu keinginan yang begitu besar. Tapi kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan tahu apa yang menjadi pengharapannya. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduannya, keinginannya di dalam hidupnya. Hanya dia ingin sembuh, supaya dia bisa berjalan, nggak menjadi orang yang lumpuh, yang senantiasa merepotkan orang lain, yang mengandalkan orang lain. Dia ingin alami sesuatu perubahan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Tapi Tuhan tahu. Tuhan lewat di kolam itu, dan Tuhan mengulurkan tangannya, sampai Tuhan bilang, maukah kamu sembuh? Malah dia jawab lain, Tuhan aku udah 38 tahun, mau masuk ke kolam, sementara kolam itu bergelombang, orang lain sudah mendahului aku. Tuhan nggak jauh, Tuhan tanya nggak ribet. Sebenarnya, maukah kamu sembuh? Hanya bilang, mau Tuhan. Harusnya dia begitu bergelora, begitu sukacita, karena ada satu tawaran. Tapi ini jawabannya beda. Kenapa? Karena sudah hari lepas hari yang dia lihat adalah hanya menonton orang lain mengalami mujizat. Jadi hidupnya dia terbelenggu, tidak ada lagi pengharapan di dalam kehidupannya. Kalau pada saat itu dia berumur, anggaplah 25 tahun, ditambah 38 tahun. Waduh,
udah 60 lebih umur. Tapi kasih anugerah Tuhan yang besar. Dia tahu, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginan dari si lumpuh. Tuhan bilang, bangun, angkat tilammu, berjalan. Jadi, yang pengharapannya tadinya di kolam, tapi ini adalah yang sumber daripada segala sumber kehidupan, sumber daripada segala sumber keselamatan, kesembuhan, mendatangi kehidupannya. Dia nggak tahu. Dia nggak ngerti siapa yang datang ini, sangkanya manusia biasa. Seringkali kehidupan kita seperti itu. Kita sudah menyerahkan, mungkin kita sudah menyerahkan pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi kok nggak ada jawaban. Tidak ada, seperti nggak ada lagi pengharapan. Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan nggak tahu? Apakah Tuhan peduli atau tidak? Tapi di situ Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya nih sama Bapak Ibu yang nggak ada di sama-sama di Zoom. Keinginan dan kebutuhan itu mana duluan? Yuk kita berinteraksi. Keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan. Jangan ditutup ya, mic-nya ya. Kebutuhan ya. Iya. Keinginan ada, Pak, tapi kebutuhan itu sangat diperlukan. Begitu ya. Ada keinginan membeli, tetapi kebutuhan juga perlu dibeli. Gitu ya. Sandang, pangan, papan dulu. Kebutuhan. Gitu ya. Ya, amin ya. Iya, iya. Kalau nggak ada keinginan kan pasti nggak ada kebutuhan. Nah, itu dia tuh. Keinginan belakangan. Nah, saya mau jelaskan ini secara ini aja ya, kebiasaan hidup kita sehari-hari. Kalau tidak ada keinginan di awal, tentu tidak ada kebutuhan di akhirnya. Kenapa? Semua kehidupan manusia diawali oleh keinginan. Keinginan yang timbul secara rutinitas akhirnya menimbulkan kebutuhan. Seringkali kita terlalu rohani. Keinginan apa kebutuhan? Tuhan itu kebutuhan yang pasti Tuhan dulukan. Saya hanya mau kasih tahu, keinginan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, akhirnya itu menjadi satu kebutuhan di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang hanya mau pakai sepeda, nggak mau pakai mobil? Ingin mobil untuk satu kebutuhan. Haleluya. Mobil bakal kebutuhan. Ya. Untuk suatu kebutuhan pelayanan, ke gereja, ke pasar. Ya. Tadinya kan apa? Aduh, aku nih pengen lo punya mobil lo. Kan ngelihat gimana sih ya ini kita kalau jalan kehujanan, kepanasan. Iya. Akhirnya apa? Ayo deh, kita beli karena kita butuh. Dari hal keinginan, bukan dari hal yang Tuhan utamakan karena kebutuhan itu lebih penting. Keinginan Tuhan tahu itu lebih penting. Kenapa? Dari keinginan itu ada dinamis. Amin. Keinginan itu apa? Bergerak. Tapi Tuhan kasih tahu, di dalam kita meminta, di dalam kita menerima, semuanya itu ucapan syukur, bergembira di hadapan Tuhan. Amen. Oh, Pak, mana bisa, Pak? Ini lagi problemnya lagi gede banget. Mau bergembira. Oh, bagaimana bisa, Pak? Ini kita nih lagi ngadepin hal-hal yang sangat pelik ini. Kan begitu kita selalu. Ke gereja, aduh nanti dulu deh. Karena saya nggak merasa layak untuk datang ke gereja. Pak, berdoa dulu. Aduh, saya nggak layak, Pak, untuk berdoa. Masing berdosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki Alkitab. Tuhan mengirimkan Alkitab, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita.
Firman itu kalau kita hidupi apapun keadaan kita pasti keluar daripada masalah. Masalahnya kita nggak mau, kita merasa tuh gereja itu kudus. Benar, gereja itu kudus. Benar, menghadap Tuhan itu harus hati dengan hati yang bersih. Tetapi kalau kita melulu membungkus secara sepertinya itu rohani, seperti hal yang benar, kita akan binasa sudah, Bapak Ibu. Kita akan lebih jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam masalah kita datang kepada Tuhan. Di dalam segala dosa-dosa kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Karena si lumpuh dikatakan nama Tuhan, kamu jangan berbuat dosa lagi. Bertobat, ada pertobatan. Saya mau bawa saudara di dalam Mazmur 37, ayat yang keempat. Mungkin ada bisa salah satu ibu yang membacakan Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 4 ya Pak. Iya, iya. Dan bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Apakah itu kebutuhan? Keinginan itu akan jadi kebutuhan. Bapak Ibu. Dari keinginan, rutin timbul biaya, jadi kebutuhan. Kalau kita punya uang yang cukup di bank, kita mau menyekolahkan anak kita, apakah di tempat yang biasa-biasa aja? Yang biasa aja. Enggak kan? Yang mewah. Yang mewah. Kita ingin kan anak kita itu mendapatkan fasilitas yang kalau bilang secara duniawi itu VIP. Kehidupan kita pun kita ingin semuanya yang VIP. Tapi kan di sini ada syaratnya Tuhan kasih di dalam Mazmur 37 tadi ayat yang keempat. Bergembiralah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi keadaan apapun, baik atau tidak baik, kita bersuka cita, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Maka keinginan hati kita, harapan kita, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyediakan. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan di dalam segala kekurangan kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan kita. Kalau dengan merasa bahwa, oh Tuhan, seperti doa seorang Farisi, aku puasa Tuhan seminggu 2 kali. Aku tiap pagi datang berdoa menghadap Engkau. Aku bla 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 di dalam doa. Sementara dia nengok yang di belakang, aku tidak seperti dia sebagai seorang pemungut cukai, seorang pendosa. Apakah Tuhan berkenan? Enggak, Bapak Ibu. Yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan lihat dari dalam lubuk hati yang paling dalam adalah hati yang hancur. Pada saat menghadap Tuhan, kita datang dengan hati yang hancur. Maka di situ kita menggerakkan hatinya Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi tidak layak dan mengakui di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk membantu dan menolong kita. Amen. Jadi banyak orang meninggalkan Kristus hari-hari ini karena mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak menghidupi kebenaran firman di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga dikatakan, apa Kristen itu? Kristen itu begini begitu. Padahal dia dulunya dilahirkan dari Kristen. Dia tinggalkan. Seakan-akan apa yang ada di akal pikirannya itu hal yang paling benar. Padahal itu membawa kehidupannya kepada maut. Amin, Bapak Ibu. Amin.
Ya, jadi kehidupan kita harus datang kepada Tuhan. Daud pada saat dia ada di dalam lembah kekelaman, dia datang kepada Tuhan. Pada saat dia ada di dalam kekecewaan, dia datang kepada Tuhan. Pada saat dia hatinya penuh dengan sukacita, dia ada di hadirat Tuhan. Sampai ada satu ayat yang kata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Kita ada di penghujung akhir zaman. Kita tinggal menunggu waktu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kalau kita berpegang terhadap kebenaran firman Tuhan, dan itu yang menjadi kompas, pedoman, arahan demi arahan daripada firman, maka kehidupan kita akan diselamatkan. Gaya hidup kita bukan gaya hidup duniawi, tapi gaya hidup kerajaan surga. Cara berpikir kita bukan cara duniawi, yang semuanya dihalalkan dengan segala cara untuk mencapai sesuatu. Tapi karena berjumpa dengan Tuhan, gaya hidup kita, gaya hidup kerajaan surga. Amin. Jadi kita apa? Kita senantiasa mengerti yang kita cari, tujuan di dalam hidup ini, itu bukannya hal yang materialistis lagi, tetapi hal kerajaan surga. Bukan berarti kita udah nggak butuh apa-apa di muka bumi ini, bukan. Tapi itu hanya jadi sekunder. Kita nggak menghalalkan lagi segala cara. Gaya hidup kita juga nggak gaya hidup yang seperti yang dunia tawarkan. Tetapi gaya hidup kita adalah gaya hidup di dalam Kristus. Gaya hidup doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Intim dengan Tuhan. Karena di sini apa di dalam Mazmur tadi katakan? Bergembiralah. Bergembiralah karena Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita nikmati, bahwa kita mengerti bahwa ini Tuhan punya. Ini semuanya daripada Tuhan. Yang Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Di dalam kita berdoa, pada saat kita bersuka cita, walaupun di dalam penderitaan hati kita menangis, ada kekuatan. Dan pada saat kita berdoa, ada jadi full power. Kita ngerti, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran. Darahnya yang menguduskan. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan. Amin. Selanjutnya, dalam Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Jika kita percaya, kita menerima. Dan kita juga harus mengerti apa yang semuanya itu Tuhan sudah tetapkan. Bukan daripada kekuatan dan kemampuan kita, karena kesolehan kita. Bukan karena kita menjaga hidup itu dengan akal pikiran kita, dengan gaya, tetapi karena anugerah. Di sini dikatakan, bukan kamu yang memiliki aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita bersyukur. Seringkali apa? Tuhan udah pilih kita, kita yang lari. Tuhan sudah menetapkan kita nggak percaya. Akhirnya semuanya apa? Kita pada saat kita menderita, baru kita bilang, wah, ini pergumulan kok begini, nggak berhenti-berhenti. Ya karena kamu ada di luar koridornya Tuhan. Sehingga iblis itu ingin menghancurkan, membinasakan. Tidak ada di dalam pagar ilahi. Kita keluar dari pagar ilahi Allah. Kita lari daripada hadapan Tuhan.
sehingga kebinasaan itu sudah menganga. Dia terus ingin mencaplok kehidupan kita. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Kita apa pada saat sudah minta dan kita sudah menerimanya, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita membicarakan kepada setiap orang bahwa Yesus itu dahsyat, pertolongannya luar biasa. Itu memiliki kerajaan Allah kepada setiap orang. Kenapa? Karena pertolongan kita, di mana Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu, lipat ganda. Pada saat kita memberitakan firman, pada saat kita bersaksi kepada orang yang belum mengenal Tuhan, dilipat-lipat gandakan di dalam kehidupan kita. Jika kita percaya, kita menerima kasih anugerah daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima dikatakan demikian, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dahsyat, saudara. Luar biasa. Kita itu udah dipilih. Oleh sebab itu, apapun keadaannya, sekali Kristus, tetap Kristus. Banyak tawaran ini dan itu. Kita mau katakan sekali Kristus tetap Kristus, tidak ada yang lain di luar Kristus yang dapat menyelamatkan, yang dapat memelihara, yang dapat menyembuhkan. Walaupun banyak tawaran. Kuasa kegelapan bukan berarti dia tidak memiliki kuasa, tapi kita tahu apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita memilih yang kudus. Amin. Kita dikenangkan. Kita mau diam di pelataran Tuhan. Kita mau terus duduk memuji menyembah. Kadang-kadang orang tua kan juga nggak sabaran terhadap anak-anak. Padahal anaknya lagi udah lulus kuliah, ya lagi cari kerjaan. Mungkin dari cari kerjaan juga dia udah mulai stres, mulai bingung bagaimana nih, udah banyak tawaran lamaran yang disebar ke perusahaan-perusahaan tapi belum dapat panggilan, sehingga dia berdoa, berpuasa. Kita sebagai mungkin ya di sini nggak ada, di ruang Zoom ini nggak ada, di luar, di sana sini di luar banyak. Kamu kerjanya cuma duduk, cuma diam di kamar, padahal anak itu sedang berdoa, padahal anak itu sedang menangis di hadapan Tuhan. Kita nggak sabar. Kita pengen anak kita, kamu kan udah lulus, harusnya kamu begini, kamu begitu. Saya punya pengalaman, saudara. Waktu saya masih youth, ya, itu sekitar 35 tahun yang lalu. Udah ngelamar di sana sini, nggak ada. Karena waktu itu yang saya kerja tuh saya sebagai bartender. Saya bilang, Tuhan, ini kalau bartender ini udah kayak kalong, Tuhan. Kerja, berangkat siang, pulangnya subuh, hampir tiap hari begitu, lama-lama jenuh. Tuhan mesti kasih pekerjaan yang wajar. Saya sebar lamaran kerja kemana, enak ke sana sini. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya puasa Esther. Puasa Esther, ada dapat panggilan dari teman, perusahaan teman bekerja, tapi ada juga lamaran saya dijawab oleh satu perusahaan juga. Saya pikir dengan surat kabar yang sangat terkenal dan prestis begitu, wah pasti nih dapatnya perusahaannya ya yang pasti yang bagus. Tapi di surat kabar yang prestis itu
saya tidak sama sekali tidak mendapatkan panggilan. Tapi di surat kabar yang orang bilang surat kabar kaki lima, justru saya tidak mendapatkan panggilan dari situ. Tapi setelah saya datangi, itu salah satu perusahaan grup besar yang ada di Jakarta. Singkat cerita, pada saat saya pagi-pagi harus bangun karena saya tinggal di Tanjung Priuk, harus isi air 1 bak. Habis itu karena udah lelah tidur. Kakak saya datang, "Lu kerjanya cuma tidur aja ya?" Saya bilang, saya keluarin surat panggilan kerja, saya bilang, "Nih, lu lihat ya, gua pasti gua kerja di sini." Ada satu keyakinan yang penuh bahwa Tuhan menjawab doa-doa saya. Singkat cerita saya dipanggil, saya diinterview apa semua. Saya pikir langsung kerja. Nggak taunya enggak, saudara. Saya tunggu 1 bulan, akhirnya dipanggil juga. Mulai kerja. Selang 1 tahun saya dikasih tahu sama bos saya. Sebenarnya tuh bukan kamu yang di tempat ini. Ada orang lain yang sudah oke, yang sudah bekerja 2 minggu. Tapi dia keluar, dia dapat pekerjaan yang lain. Jadi nih, pekerjaan ini di sini, ini untuk kamu. Saudara, saya mengerti Tuhan tidak pernah salah menempatkan. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi nggak usah takut. Khawatir sempat ada, tapi itu bukan berarti menjadi kekhawatiran di dalam hidup. Kalau kita percaya sama Tuhan, pegang janjinya. Kalau kita sungguh-sungguh sama Dia, gandolin Tuhan. Sekarang kan ada lagunya tuh, Gandol Gusti. Gandolin. Jangan lepaskan Tuhan. Seperti Musa katakan, Tuhan jangan suruh kami melangkah kalau Engkau nggak suruh. Percaya kita sama Tuhan itu seperti apa sih? Kalau saya mau gambarinnya secara sederhana aja, kalau saya tuh percaya sama Tuhan, itu sama saya lagi adu penalti. Tos-tosan sama Tuhan. Pokoknya Tuhan saya nggak mau tahu, Tuhan pasti tolong saya. Saya nggak mau pusing Tuhan. Tuhan pasti buka jalan untuk saya. Ini saya banyak alami, saudara. Sejak saya masih muda, bahkan sejak saya dari kanak-kanak, mau mati dari dulu, dari saya masih anak-anak. Kenapa? Karena saya alami gizi buruk. Orang tua saya itu single parent, seorang janda yang diwarisi sama bapak saya itu 10 anak. Bayangin. Anaknya gitu berentet. Lahiran tiap 2 tahun. Ada yang 4 tahun. Saya sama kakak saya itu seperti, kakak saya yang paling tua itu sama seperti kayak mama saya. Anaknya dia itu seumur sama saya. Ada 2 kakak saya yang anaknya seumur sama saya. Seperti itu. Benar-benar ada di dalam. Kalau saudara tarik garis miskin, itu saya ada di bawahnya. Alami gizi buruk, nggak punya tempat yang permanen. Orang tua saya waktu itu masih, dia belum benar-benar di dalam Tuhan, karena dia masih Konghucu. Tapi ada suara audible yang untuk dia datang ke gereja. Dia cerita sama saya. Kami tinggal di gereja. Di dalam kesulitan, di dalam sangat-sangat sederhana, kami napaki itu jalan. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan yang suruh, itu nggak ada yang salah. Pahit, berat. Tetapi kalau berjalan dengan Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Berjalan bersama Tuhan selalu manis. Apakah langsung ada berubah? Enggak. Harus dijalani, ditapaki kehidupan itu. Berat, nangis, mengeluh. Tapi di situ Tuhan mengajar. Di situ Tuhan membelai. Ya, kepala kita seperti membelai anak-anak. Kuat, jalan. Kalau saya jadi seorang yang Tuhan sekarang ini
tetapkan menjadi seorang hamba Tuhan, itu karena urapan waktu saya masih umur 5-6 tahun. Waktu saya tinggal di gereja. Karena papa rohani saya selalu pegang kepala saya, nanti kalau udah besar seperti papa ya, kalau udah besar seperti papa ya, selalu urapan itu, doa itu turun. Saya sakit nggak pernah dulu itu ke rumah sakit atau ke dokter. Kalau sakit, mama saya bawa ke bapak gembala saya. Brur, ini si Yong lagi nggak enak badan. Didoain. Bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh. Kehidupan belangsak, tetap belangsak. Susah. Tapi kalau berjalan sama Tuhan, baru mengerti pas sekarang, aduh Tuhan, betapa manisnya berjalan dengan Engkau. Sehingga aku dapat menceritakan, dapat menyaksikan kasih Tuhan, manisnya hidup bersama Tuhan. Kalau saya tidak alami hal-hal yang pahit dulu, saya tidak bisa menyaksikan, memberitakan kasih anugerah Tuhan yang besar itu pada Bapak Ibu. Hanya karena anugerah Tuhan menetapkan saya sampai saat ini. Keluarga saya bilang, saya punya kakak itu ada 9, 10 sama saya. Kami laki-laki ada 4. Perempuan ada 6. 3-3-nya tuh kakak saya yang laki-laki itu Islam. Waktu saya kecil, umur 9-10 tahun, dia mau Islamkan saya. Mama saya waktu itu bilang, lu tuh mau disunat tuh sama koko lu. Oh enggak, saya bilang. Saya nggak mau. Karena saya dari kecil ada urapan, ada doa seorang gembala yang peduli sama orang yang sangat miskin. Dia doakan, dia tumpang. Dia perhatikan kehidupan saya. Dan urapan itu tetap ada. Walaupun banyak tawaran. No. Sekali Kristus tetap Kristus. Jalan di dalam Tuhan, walaupun nangis. Jalan bersama Tuhan. Dan di situ ada kekuatan di dalam batin. Oh Yesus tidak tergantikan di dalam. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tuhan pelihara Bapak Ibu. Kenyang kita. Makanya kalau lagi susah, doa, lagi susah nyanyi, lagi susah menyembah kepada Tuhan. Karena ini saya alami. Apalagi waktu lagi COVID yang kemarin itu, 4 tahun yang lalu. Aduh, kerja seperti nggak orang kerja. Kerja tapi nggak digaji, Bapak Ibu. Saya gajian itu ditunda sampai 5 bulan. Tapi kita tetap harus disuruh datang ke pabrik, ke kantor untuk kerja. Gimana kita juga nggak mau pusing? Gimana nggak mau stres? Habis itu saya bilang, saya minta resign. Minta resign karena udah kerja juga percuma, cuman ngabisin ongkos. Di dalam keterpurukan seperti itu, saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan, hiburkan hati, pulihkan hati. Masa hamba Tuhan depresi? Seperti tidak memiliki pengharapan. Saya bisa berbicara seperti ini, karena saya alami Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Di dalam keterpurukan, saya selalu minta sama Tuhan. Jangan tinggalkan aku tuh. Dan aku tidak mau meninggalkan engkau. Saya pernah sampai bikin satu statement lagi di atas motor berangkat kerja dulu. Saya bilang, dengar iblis, walaupun aku belum diberkati, bahkan sekalipun Tuhan tidak memberkati aku tidak akan pernah mundur daripada kasih anugerah Tuhan. Dengar iblis, tekanan itu hilang, Bapak Ibu. Kita harus pegang janji Tuhan, karena dia hidup. Kalau dia nggak hidup, ngapain kita kumpul-kumpul seperti ini? Karena dia hidup, kita ngerti
Yesus itu pembela kita, apapun keadaan kita. Tapi sekali lagi, kalau engkau ada di dalam dosa, bertobat. Sekalipun kita berjalan di dalam kekelaman, kalau berjalan bersama Tuhan, dahsyat luar biasa. Saya sampai jam berapa ya, Ibu ya? Elis ya? Halo? Aku diberkati sama Lanjut, Tuhan, Pak. Bapak Susan. Lanjut Pak, masih jam kecil Pak. Tapi aku Ah, masih nangis jam sama kecil. Tuhan nih. Tuhan berkati, Tuhan benar. Pak, oh ini Lanjut, berkati Pak. Tuhan. Oke, benar, lanjut. Oke. Silakan. Siap. Aku sampai nangis sama Tuhan itu. Sampai jam 9. Maaf Silakan, ya, Pak. ke distract ya. Maaf ya. Ya. Jadi apa? Kalau kita berbahagia di hadapan Tuhan, kita ngerti bahwa kita ini dipilih karena kasih anugerah. Aduh. Jangan tinggalkan dia. Walaupun hatinya ini seperti ditusuk-tusuk, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan. Apalagi sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang mengacaukan percaya kita kepada Tuhan, yang mendistraction kita punya pikiran, fokus kita kepada Tuhan. Banyak pengajaran-pengajaran yang demikian. Seakan-akan, tanpa keselamatan sudah dikasih, jadi wajar kalau kita berdosa, wajar kalau kita misalnya melakukan ini, itu, ini. Oh enggak, saudara. Pada saat kita mengerti bahwa Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita harus jaga keselamatan itu di dalam kekudusan. Jaga di dalam kekudusan. Karena iblis nantiasa itu, dia kan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam, yang membuat kita seringkali pusing 7 keliling, seakan-akan tidak ada lagi pengharapan. Dan iblis itu ingin seperti itu kita hidup. Tidak ada pengharapan. Seperti tidak ada jalan keluar. Saya mau kasih satu ilustrasi. Pengalaman saya waktu umur saya 10 tahun. Saya waktu dulu hobinya mancing, Bapak Ibu. Mancing di empang. Jadi kalau dapet tuh nggak digoreng ikannya, tapi ditaruh di toples, akuarium. Ya toples lah gitu kan. Nah, satu waktu, karena di toples itu di atas mejanya nggak terlalu tinggi, tapi ada meja kecil lagi. Kucing masuk, toples itu dia peluk begini sama tangan satunya itu tangan kucing itu muter. Mau nangkap ikan. Ikannya takut. Muter-muter ikannya. Saya perhatiin, kucing ini kok ini ikan gua ya, gitu kan. Tapi saya nggak langsung usir, tapi saya perhatiin. Ikan itu muter. Tadinya dia ada berenangnya di dasar, karena toplesnya cukup besar, tinggi segini. Tadinya ada di sini. Karena ke arus, kucingnya tangannya begitu terus. Ikan itu akhirnya naik ke atas. Ikannya udah mulai ke atas, terus sudah mulai pusing. Baru kucing itu mau tangkap, baru di situ saya usir. Saya mendapatkan satu rema pada saat saya sekarang ini. Iblis ingin kita itu pusing begitu 7 keliling, diputar. Yang tadinya kita tekun berdoa, karena senantiasa yang kita lihat adalah keadaan, yang kita lihat adalah, ini lebih nyata, karena pikiran kita berjalan, ya kan? Iya begini ya. Ini masalah belum beres. Ini lagi masalah. Ini timbul masalah. Yang ini begini. Akhirnya kita apa? Putus asa. Dan pada saat kita putus asa, iblis caplok. Pengharapan kita di situ hilang. Percaya kita itu hilang. Itu yang tadi dikatakan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan kalau pengharapan kita tidak ada? Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan kalau kita tidak? Semuanya kita mau belajar di dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Keadaannya baik atau tidak baik, Yesus tetap nomor 1. Tidak ada yang lain. Amin. Dan pada akhirnya semuanya, Bapak Ibu,
perenungan kita pada malam hari ini. Janji Tuhan, ya dan amin adanya di dalam hidup. Sebelum saya tutup, kita mau baca Yakobus 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Pada saat kita percaya dan kita menerimanya, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, biar semuanya kehendak Tuhan aja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Biar semuanya kehendak Tuhan aja. Aku udah minta nih Tuhan. Ya aku sih maunya begini Tuhan. Begitu Tuhan. Tapi biar kehendak Tuhan aja ya. Ada satu kerelaan. Ada satu hati yang tulus yang kita persembahkan. Di dalam kita berdoa, kita tidak memaksa apa yang menjadi keinginan daging kita, di mana Tuhan tidak akan jawab pada saat kita berdoa hanya untuk memenuhi hawa nafsu kedagingan kita. Dan makanya tadi saya tanya, keinginan sama kebutuhan yang mana yang didulukan Tuhan? Yang didahulukan Tuhan adalah keinginan. Setelah itu rutin keinginan itu baru timbul kebutuhan. Tapi terserah dari saudara masing-masing. Mau kebutuhan silakan, yang Tuhan dulukan. Mau keinginan silakan. Tapi kalau saya minta sama Tuhan, Tuhan saya ingin ini, ingin itu loh Tuhan. Saya ingin jadi saluran berkat. Kan nggak mungkin. Tuhan kalau Tuhan memberkati, saya akan menjadi kebutuhan saya untuk memberkati orang lain. Enggak kan. Tapi kalau udah rutin, baru untuk memberkati orang. Pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita tidak disesatkan karena ilah-ilah duniawi. Karena kita hidup di sini dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga dan nama kita yang terpenting adalah tercatat di dalam buku kehidupan kerajaan surga. Itu. Jadi apa akhirnya? Semuanya kebutuhan hidup, keinginan hidup, itu menjadi hal yang sekunder karena kita mau mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Silakan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Yong ya. Luar biasa tadi yang disampaikan firman-Nya. Saya kalau melihat Pak Yong seperti Pak Wilharkawan tuh ya. Bisa aja Ibu Susan. Iya, dari cara bicaranya juga hampir sama. Oh gitu ya, puji Puji Tuhan. nama Tuhan. Ya, saya juga kenal sama Pak Wilharkawan tuh. Dulu Ya. pernah satu tim ya untuk pujian penyembahan. Oh puji Tuhan. Wah, saya dengar Pak Yong tadi ini benar-benar kedengan dari Tuhan luar biasa. Ini kekasih Tuhan. Satu hal tadi Pak Yong katakan, gadoli Tuhan. Ya, pasti terjadi apa yang kita inginkan. Kalau orang dunia katakan, terima dhisik lho Bu, aku belum percaya. Aku sembuh dulu Bu, baru percaya. Aku diberkati Bu, baru percaya. Nah, bagaimana dengan jawaban kita semua ini, kasih-kasih di tempat ini? Pilihan di tangan kita. Satu hal, kalau kita mau jadi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat anaknya. Amin. Kita dilatih oleh Tuhan, seperti Pak Yong tadi. Kalau Pak Yong nggak mengalami seperti itu, bagaimana mungkin bisa bersaksi ya, kasih Tuhan? Tuhan, ya, kita belajar percaya wae. Waktunya berapa lama? Mungkin Pak Yong bisa sedikit kesaksian ya, bagaimana secara sederhana percaya
terus baru menerima. Padahal kalau menurut dunia itu orang-orang mengatakan nggak mungkin Bu Susan. Kita hidup tuh janji sama orang tuh real. Misalnya jatuh tempo mengenai cicilan tanggal 10, kita belum terima uang, tapi kita percaya. Padahal besok itu sudah jatuh tempo, deadline. Tangan belum di tangan, uang belum di tangan. Seperti itu ya. Mungkin bisa sedikit memberikan ilustrasi ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Susan. Ya, seringkali kan kita merasakan bahwa semuanya itu mendesak. Sebenarnya itu yang mendesak itu kan di akal pikiran kita. Kita udah terlalu paranoid dulu terhadap keadaan. Wah, Pak, ini mesti ditagih, ini datang lu ya, pokoknya ini apa debt collector kah atau apakah, atau misalnya kita teringat, wah ini bulan depan saya harus menyicil, sementara kita ini belum ada. Bagaimana sementara ini lagi kondisinya lagi begini? Ya pertama, kita tetap berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Setelah itu apa? Kalau memang hari itu kita belum ada, jangan lari, hadepin. Saya pernah satu kali karena saya pegang purchasing di pabrik, dan perusahaan itu delay dalam membayar, yang harusnya dibayar 1 bulan, dibayarnya 6 bulan, Bapak Ibu. Karena saya yang melakukan transaksi, yang bertanggung jawab. Itu yang datang nggak tanggung-tanggung. Debt kolektornya udah pasangnya mukanya muka serem semua. Sementara saya itu ya di situ yang paling putih sendiri. Tapi saya nggak lari. Saya hadapin mereka. Pada saat kita hadapin, kita minta kebijakan dari mereka. Saya katakan, saya akan reschedule. Nanti saya akan bicara dengan keuangan. Walaupun itu nggak tahu nanti membayarnya bagaimana. Tapi kalau kita udah berbicara dari hati ke hati, pasti ada jalan keluar. Dan yang penting, pengharapan kita kepada Tuhan itu. Jangan sampai kita lalai. Nah, pada saat kita katakan seperti itu, Pak, boleh nggak kita reschedule ini semua? Saya akan bantu. Mereka oke, reschedule. Dan saya tekankan kembali lagi kepada bagian keuangan. Ini harus. Nah, bagaimana dengan terhadap itu kan Pak perusahaan, Pak. Bagaimana kalau misalnya itu pribadi? Pribadi pun begitu. Kalau kita lari, itu jadi masalah. Hadapin pahit, nangis, hadapin. Jangan lari. Kalau memang itu kondisinya yang mengkondisikan demikian, bukan dibuat oleh kita sendiri, yang kita bikin susah. Ya karena kan ada kan. Kita udah tahu itu ada dana sedikit sekian itu harusnya kita bayar, tapi kita pakai untuk apa? Karena kita jalan ke mall, karena kita gimana sama temen, akhirnya kita nggak bisa bayar. Ya itu salah sendiri. Tapi kalau memang kita udah spend semuanya, udah setiap bulan kita udah spend begini, bla bla bla, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Makanya itu ada perencanaan keuangan di dalam kehidupan kita. Makanya istri saya kadang-kadang, kamu nih ngewarisin saya tuh cuma catatan-catatan aja tiap bulan. Iya, karena apa? Selalu saya catat, ini untuk bayar ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ini untuk pendidikan anak-anak, jangan dikorek-korek. Ini begini-begini nih. Di situ, makanya di dalam perencanaan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Penghasilan kami yang cuma segini, berkati. Kan Tuhan ajar kita doa Bapa kami. Itu jangan dianggap sepele Bapak Ibu. Itu besar kuasanya. Kita diajar di doa Bapa kami itu. Dengan makan hari demi hari yang secukupnya. Bukannya gaya hidup yang mau kita tuntut, tapi
kasih anugerah Tuhan itu bagaimana kita mau kelola dengan sungguh-sungguh, dengan cermat. Ya Bapak Ibu, saya ini kan cuma pegawai pabrik dulu. Saya kerja di pabrik cukup lama. Ya jadi ketahuan lah level-level pabrik itu, ya manajer juga bukan, tapi kerjaan manajer, kerjaan GM yang dikerjain gitu kan. Tapi apa? Perpuluhan itu tetap jalan. Perpuluhan itu tetap jalan. Harusnya, aduh Tuhan ini harusnya untuk gini nih, tapi ini perpuluhan untuk Tuhan. Memang Tuhan itu hak Tuhan. Jalan. Apa Tuhan biarin? Enggak. Terpelihara. Memang pada saat kita hadapin semuanya itu kita nangis. Rasanya kok ini begini amat ya hidup. Tapi di situ Tuhan pelihara. Saya orang bukan orang-orang yang punya pohon duit, Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, anak saya nggak boleh. Saya bilang sama mereka, cari universitas yang terbaik di Tangerang. Nggak boleh, karena pada nggak mau ikut masuk ke perguruan tinggi negeri. Nggak mau Pak katanya. Aku mau cari yang terbaik. Yang ini mahal loh Pak, 1 bulan bayar uang kuliahnya sekian sana. Kita punya Tuhan. Nggak usah takut. Kita punya Yesus. Hidup aja dia yang punya kok. Cuman masalah urusan begini, masa iya sih Tuhan gak pelihara. Masuk, saudara. Salah satunya masuk di Presiden University di Cikarang. Tiap hari dia pakai bahasa Inggris, kuliahnya apa semua. Bayar uang kuliahnya. Kalau masuk biasa tanpa ada jalur prestasi, 1 semester 4 bulan itu 25 juta, Bapak Ibu. Mau duit dari mana? Kalau di belakang rumah ada pohon duit, mah enak tinggal metikin. Ini nggak ada. Tapi tiap mau udah semester keempat, saya udah di WA sama anak saya. Pak, ini udah ini Pak. Saya hanya bilang sama anak-anak saya, kamu lakukan bagian kamu sekolah yang pinter, papa mama kerjanya doa puasa. Kita doa puasa. Mau masuk, waktu anak saya dibilang, Pak, aku udah masuk semester 8, aku harus internship. Tapi sebelumnya aku mau ikut pertukaran mahasiswa Indonesia dengan luar negeri melalui organisasi ISEC namanya. Saya bilang, ikut. Duit nggak ada. Tapi jalan Tuhan itu ada. Makanya saya bilang, kalau kita nggak alami Tuhan, kita pasti cari gunung kawi, cari dukun, gandain duit. Gitu loh. Tapi ini kalau pada saat lagi karena seperti itu, oke, kamu lakukan bagian kamu, papa mama bagian itu. Kita nangis di kamar. Tuhan, ini anak saya Tuhan, mau ikut pertukaran mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Akhirnya dia ikut diterima yang di Cina. Sekarang saya bilang, kamu jangan ke Amerika, mahal biayanya. Berangkat dia ke China. Ada duit? Nggak ada. Januari dia ikut tes, dia udah kasih tahu aku diterima. Bulan Juli dia berangkat. Waktu tahun 2014-an. Bapak Ibu, Tuhan adakan. Saya sampai waktu itu ojol lagi baru-barunya, saya cuma udah nekat Tuhan, kalau Tuhan ini anak saya udah mesti beli tiket, beli ini apa, karena di sana udah ada yang tanggung. Tinggal beli tiket aja. Wah, udah pasti nih pinjem ojol ini. Saya telepon salah satu teman saya. Dia bilang, bos, gue pengen tahu nih bos, kalau ojol ini bagaimana? Wah, lu jangan lu katanya, bahaya lu. Terus saya bilang, iya ya, pendeta di Uber debt collector lucu juga ya. Minta sama Tuhan. Totonya teman saya itu sendiri yang menawar, lu pakai. Dia bilang, gue kirim, berapa? Untuk tiket PP semua sama dia untuk jajan di sana. Sekian juta. Saya tukar sama renminbi. Ada pemeliharaan. Iblis hanya bikin kacau pikiran kita. Supaya kita tuh takut, supaya kita tuh, nggak mungkin. Dengan kondisi kritis begini yang kita perlu ini kayaknya nggak mungkin. Kita mesti melakukan ini deh. Itu manusia. Kita nggak menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, enak. Tuhan ini loh ya, saya lagi ada butuh ini ya Tuhan. Aku udah nggak tahu lagi nih mau bagaimana nih Tuhan. Udah terserah Tuhan. Bapak Ibu, kita ada punya anak, kalau anak kita sedang butuh segala sesuatu, ingin segala sesuatu, apa kita diam? Kan enggak.
Malah kalau misalnya anak kita itu dia tuh nurut, peduli, pokoknya bagus lah. Apa kita nggak sebelum dia minta kita berikan? Pasti kita berikan. Apalagi Tuhan. Alkitab katakan yang jahat aja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa di surga. Begitu. Jadi nggak usah takut terhadap keadaan apapun. Iblis hanya mengintimidasi hati dan pikiran kita supaya kita tidak fokus kepada Tuhan. Tapi kalau malam hari ini kita dengar, apapun keadaannya kita mau tetap bergirang di hadapan Tuhan, luar biasa. Begitu Ibu Susan. Puji nama Tuhan ya, semangatnya luar biasa ini Pak Yung ini ya, pemeliharaan Tuhan amat-amat sempurna. Ini perlu lagi ya, ini ada lanjutan ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, puji nama Tuhan. Saya berterima kasih untuk Pak Yung. Saya berkat Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya ya. Puji nama Tuhan. Mungkin dari kekasih nanti ada yang mau didoain ya sama Pak Yung. Bisa raise hand ya. Terima kasih ya Pak Yung ya. Tuhan memberkati buat firman-Nya dan kesaksiannya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Oy dan juga kekasih Tuhan yang lainnya. Mungkin sebelum kita menutup, aku sedikit pengumuman ya. Tadi kita sudah mendengarkan juga kesaksian dari Pak Oy. Sedikit pengumuman untuk kekasih Tuhan yang baru join di SPH. Jadi SPH ini adalah Secret Prayer House ataupun juga selalu punya harapan, biasa disebutnya. Dan komunitas ini tuh bergerak dalam bidang kerohanian. Dan kita itu punya doa 1 jam setiap hari, kecuali Minggu, yaitu di jam 10 malam sampai di jam 11 malam. Jadi nanti setelah acara hari ini, kalau Kamis, kita lanjut lagi 1 jam, oke? Dan juga buat kekasih Tuhan yang mau bergabung dalam komunitas SPH dan kegiatan lain SPH, ada banyak juga, ada bisnis, ada nanti kita bisa jalan-jalan juga mencari peluang bisnis gitu yang belum bekerja seperti itu. Jadi kita sama-sama bertumbuh dalam komunitas ini ya, kekasih Tuhan. Oke, mungkin kita akan mengakhiri Zoom pada hari ini, atau saya meminta Pak Ol untuk berdoa untuk kita semua. Apa boleh Pak? Siap. Baik, terima kasih. Silakan Pak Ol. Baik, mari kita satukan hati kita. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Tuhan, kami tadinya nggak pantas Tuhan, kami nggak layak di hadapan Tuhan. Hanya anugerah, hanya belas kasih daripada Engkau yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami nggak pantas Tuhan, kami nggak pantas. Nggak pantas disebut sebagai anak-Mu. Nggak pantas disebut sebagai orang-orang kudus. Nggak pantas kami ada di hadapan-Mu. Tetapi karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Engkau melayakan kami. Engkau mengangkat harkat martabat kami. Engkau memulihkan keadaan kami. Bahkan Engkau menggendong kami, Tuhan. Semuanya karena kasih anugerah. Semuanya karena kemurahan. Dan kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup kami, Bapa. Seberapa banyak Tuhan kami yang ada di ruang Zoom ini Tuhan. Sungguh besar kasih anugerah-Mu. Mungkin ada dari saudara-saudara kami yang sedang alami pergumulan. Banyak masalah, banyak tantangan, banyak hal-hal yang harus diselesaikan. Tapi belum mendapat jawaban daripada Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami, Tuhan, di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Kami harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bahkan Kau mengumpamakan bahwa seorang hakim yang tidak benar, hakim yang jahat,
hakim yang tidak takut akan Allah, tapi hatinya dia luluh oleh seorang janda yang minta pembelaan. Tuhan, apalagi Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Engkau pasti peduli terhadap kami. Wanita pendarahan 12 tahun, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan ketidakberdayaan, tapi dia mencari Engkau, dia kejar. Bahkan dia tidak dapat menghampiri, mendekati Tuhan. Tetapi ada satu tekad dan statement yang dia dikatakan. Asal aku menjamah ujung jubahnya saja, aku pasti alami pemulihan. Aku pasti alami kesembuhan. Dia kejar Yesus yang dikelilingi oleh murid-murid. Pada saat dia mendapatkan dan waktu yang sangat tepat, dia menjamah ujung jumbainya Yesus. Dan ada kuasa Tuhan yang terjadi di dalam dirinya. Sakit pendarahannya disembuhkan. Dan Yesus berhenti melangkah di dalam berjalan. Dia katakan kepada murid, ada kuasa yang keluar dari tubuh. Oh Tuhan. Padahal dia ada di belakang. Padahal dia tidak ada di depan Tuhan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan rasakan. Ada kuasa yang mengalir dari tubuhmu. Untuk mujizat yang terjadi terhadap wanita yang pendarahan ini. Dan dia alami kesembuhan. Tidak hanya alami kesembuhan, dia mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami seringkali demikian Bapak. Kami nggak tahan terhadap keadaan kami. Kami nggak tahan terhadap pergumulan kami. Kami nggak tahan terhadap apapun masalah-masalah kami. Sehingga kami meninggalkan Engkau. Padahal Engkau katakan, datanglah kepadaku kamu yang berletih, lesu dan berbeban berat. Tapi seringkali kami mengabaikan itu. Kami lebih peduli terhadap masalah kami. Kami nggak peduli terhadap panggilan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan yang menjadi sumber jawaban di dalam setiap kami. Dan bila kami ada dalam pergumulan pada saat malam hari ini, Tuhan, kami yang sudah mendengar kebenaran daripada firman, iman kami tumbuh dari mendengar akan kebenaran firman. Dan biar kuasa dan mujizat ini terjadi bagi setiap kami, ya Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih berkati Ibu Susan yang mengelola acara ini Tuhan, SPH ini Bapak. Berkati kehidupannya. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaannya. Berkati pelayanannya. Berkati anak-anaknya. Oh Tuhan berkati berlimpah-limpah. Engkau yang menjadi pembela. Engkau yang menjadi andalan hidupnya. Engkau Tuhan yang menjadi perisai ini dalam kehidupannya ya Bapa. Bela Tuhan. Sehingga Tuhan, acara SPH ini Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Acara SPH ini boleh terus Tuhan pakai. Bahkan sampai mancanegara. Orang datang untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Di acara ini ada berkat dan kuasa Tuhan. Berkati Ibu Susan Tuhan, tutup bungkus selimuti dengan kuasa darah-Mu. Berkati berlimpah-limpah. Jauhkan dia daripada mara bahaya, malapetaka rencana jahat orang. Jauhkan daripada sakit penyakit belas sampah. Demikian juga kami semua yang ada. Berkati Tuhan Ronald sebagai worship leader pada saat sekarang ini Tuhan. Dia sudah memandu kami di dalam doa pujian penyembahan. Berkati istri anaknya, berkati pelayanannya. Begitu juga Elis. Tuhan berkati dia Tuhan, berkati orang-orang mudamu hari-hari ini, biar dia boleh ambil satu komitmen untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan, berkati Tuhan masa depannya, berkati apa yang dikerjakan oleh kedua belah tangannya, mendatangkan keberhasilan, keberuntungan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih kami percaya Tuhan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi Engkau Roh Kudus yang akan terus bekerja
menanam firman itu di dalam hati kami dan bertumbuh berbuah hanya untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu yang kudus. Jadikan kami Tuhan duta-duta surgawi, jadikan kami orang-orang yang mengabarkan Injil, yang memberitakan firman di akhir zaman ini Tuhan, menggenapi kebenaran firman-Mu Tuhan, memberitakan Injil dimanapun berada, menyaksikan bahwa Yesus itu dahsyat, sehingga kami semua Tuhan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, guna hormat kemuliaan nama-Mu Bapa, sehingga kehidupan kami tidak sia-sia, tapi dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Terima kasih, tutup bungkus kami semua dan kuasa darah-Mu, penyertaan kasih anugerah-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari saudara kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Putra yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus memenuhi di dalam kehidupan kami semua, bekerja di dalam kami. Roh Kudus dengan kuasa dan mujizatnya kami berjalan di dalam kuasa anugerahnya. Mulai saat sekarang ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kami semua di awan-awan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doa kami.